2014, Universitas Jember sedang mengadakan kegiatan bursa kerja yang keempat. Bursa kerja ini diikuti oleh 25 perusahaan ternama yang nantinya akan menyeleksi secara langsung para pelamar-pelamar yang terdiri dari alumni Universitas Jember maupun masyarakat umum. Hari ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Jember. Bahwa dari kegiatan ini, universitas maupun program studi tidak hanya sebagai pencetak pengangguran. Ini maksud dan tujuan utama dilaksanakan kegiatan job fair ini. Memang dalam kegiatan ini kita pas susunya, kalau susu Nestle, kalau kopiku kopi. Itu harapan kita dari LP3. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan mahasiswa yang bukan mahasiswa, lulusan Universitas Jember yang mungkin lulusannya 2013 kemarin ya, 2014 ya Mbak Ika ya. Itu pada sahabat-sahabat dari berbagai perusahaan, karena ke depan tidak akan berhadapan dengan AEC 2015 Asian Economic Community. Saya ingat apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia tanggal 27 bulan Februari kemarin. Itu ada pertemuan adik-adik bidik misi seluruh Indonesia dan afirmasi resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Demikian waktunya, maaf. Dengan Mbak Nadia, lulusan dari HI UNED ya, lulusan tahun 2014. Ini kan diadakan bursa kerja. Tujuannya Mbak Nadia sendiri mengikuti bursa kerja apa Mbak? Untuk mencari pekerjaan yang nantinya bisa menjaga masa depan. Pekerjaannya seperti apa itu? Ya sementara ini sampai detik ini saya masih melamar di perbankan. Di sini kan juga ada perbankan. Nah, apakah Mbak Nadia sendiri tertarik dengan perbankan yang disediakan oleh bursa kerja Mbak? Tertarik karena perusahaan-perusahaannya yang di bursa kerja ini sangat cukup bonafit. Terus terkait dengan harapannya Mbak sendiri, kira-kira Mbak Nadia itu berharap apa setelah mengikuti bursa kerja ini Mbak? Bisa diterima, artinya bisa diterima dan bisa membuktikan eksistensi kayak aktualisasi diri. Terus menurut Mbak Nadia ini kan ada 25 perusahaan, ada nggak yang sesuai dengan jurusan Mbak Nadia sendiri? Sulit, karena memang hubungan internasional itu tidak sesuai di pekerjaan perbankan. Paling di bankan tuh mencari yang ekonomi. Ya terus yang Daihatsu tadi tertarik di situ, tapi mencari yang teknik. Ya, kalau mau ngirim paling ke yang untuk semua jurusan. Berarti kan intinya 25 perusahaan ini belum meng-cover lulusan seluruh yang ada di Universitas Jember ya, seluruh saya di Universitas Jember. Belum ya. Mungkin ada pesan dari Mbak Nadia sendiri untuk LP3 Universitas Jember untuk bursa kerja ke depannya seperti apa? Kalau bisa lebih dari 25 ya. Ya, terus kebanyakan saya dengar teman-teman tadi yang minta yang penempatan Jember kebanyakan. Iya. Terus kalau perusahaannya ada di sini, apakah penempatannya di luar kota mungkin sampai ada yang ya kebanyakan mereka itu banyak yang saya bisa ditanya-tanya itu mereka semuanya pengen Jember, tapi kalau misalnya yang luar kota sih jarang terjadi karena mereka kebanyakan domisili di Jember. Artinya UNED sendiri setelah melepaskan sekian banyak wisudawan, untuk
selanjutnya seperti dunia kerja ya. Jadi harapannya memang dengan alumni itu paling tidak kita bisa memfasilitasi salah satu bentuk lowongan pekerjaan melalui job fair ini. Dan ini insya Allah diadakan setiap ada event wisuda, setelah wisuda ada job fair. Sehingga dengan demikian paling tidak minimal memberikan informasi kepada adik-adik alumni sehingga mereka tahu mungkin job-job di mana yang perlu disentuh, bahkan ke depan juga perlu adanya sinergi antara unit dengan stakeholder sehingga dengan demikian tidak harus menunggu wisuda, artinya bahwa adik-adik belum wisuda sudah kerja duluan. Kalau itu ke depan. Selamat pagi Ibu. Ya, terkait dengan kegiatan bursa kerja keempat yang sudah keempat ini ya, diadakan Universitas Jember. Tujuannya diadakan bursa kerja ini apa itu? Pertama, sebenarnya kita ingin memberikan satu wacana kepada lulusan baik itu dari Universitas Jember maupun sekitarnya yang bisa atau mampu menghubungkan lulusan tersebut dengan dunia kerja melalui kegiatan wawancara seleksi lowongan kerja yang disediakan oleh beberapa perusahaan sekarang yang dipimpin oleh event organizer dari Malang. Itu ya. Itu mungkin yang paling utama. Terus kerjasama seperti apa yang dibangun oleh LP3 Universitas Jember dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti bursa kerja kali ini? Jadi memang untuk kerjasama dengan perusahaan itu belum langsung ya perusahaan karena ini dikelola oleh event organizer. Nah, mungkin ke depan kita nanti akan wajib menjalin hubungan bersama dengan berbagai perusahaan, apakah itu dari bidang pangan, non-pangan atau jasa lainnya, yang itu nanti lebih mempermudah lulusan kita untuk bisa memilih pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga jangan sampai yang urusan pertanian nanti maksudnya ke bank gitu ya. Sebaiknya memang keahliannya itulah yang harus dimanfaatkan, digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di perusahaan tersebut. Saya kira itu yang kita jalan ke depan. Karena ketiga ke depan mungkin insya Allah mulai April akan membentuk yang namanya Career Development Center yang akan mengadakan suatu unit bursa kerja khusus yang itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kita yang sudah bekerjasama dengan kita secara resmi. Dan kedua, di pusat pengembangan karir itu juga akan dilakukan program research study yang ini menjadi penting, tujuannya untuk melacak di mana lulusan-lulusan UNED itu berada, di perusahaan mana, di daerah mana, dan bidang pekerjaannya apa, lalu posisinya itu apa. Sehingga masukan ini melalui studi kita jadikan dasar untuk pengembangan program-program pengembangan karir bagi lulusan UNED. Dari LP3 sendiri terkait dengan menjaring para alumni yang telah lulus, yang telah bekerja, itu nantinya akan di model seperti apa ini? Sebenarnya nanti LP3 itu juga harus kerjasama dengan himpunan alumni ya, himpunan alumni UNED yang selama ini belum kita jalin memang. Jadi ini wajib kita lakukan sehingga nanti kita bisa meng-create bentuk-bentuk kegiatan, apakah itu temu alumni. Alumni mungkin sudah ada tapi mungkin LP3 belum terlibat di situ. Ya, dia ke depan harus ikut temu alumni atau temu dengan pengusaha, gitu ya. Sehingga tidak hanya kegiatannya hanya di dalam unit saja, tapi di luar ya, bahkan mungkin di level nasional dan internasional mendatangkan mungkin pembicara yang berhasil di bidang tertentu yang itu menjadi contoh bagi lulusan-lulusan kita. Saya kira itu yang mungkin bisa kita rencanakan. Terus mengenai perusahaannya itu, perusahaan yang datang itu didatangkan dari LP3 atau perusahaannya sendiri yang datang ke LP3? Ada beberapa, jadi yang datang ke LP3 ada mungkin sekitar 20%-nya ya. Yang lainnya itu sudah melewati jalur yang sudah ada lewat ini.
yang dekat-dekat di sini tahu mereka datang sendiri ke FPTK. Tapi ke depan memang tidak harus begitu, jadi harus memang kita harus menjalin bersama dengan perusahaan karena selalu permintaan penyampaian info lowongan kerja itu kami datangkan ke net khususnya di FPTK. Jadi sebenarnya kita sudah banyak perusahaan yang ingin bekerjasama, tapi selama ini belum resmi Pak. Ini baru kali ini kita kemarin membuat SPK resmi bekerjasama dengan organisasinya, tapi nanti ke depan mungkin dengan perusahaan. Kemarin terkait dengan para lulusan yang sudah lulus pada tanggal 15 Maret 2014 kemarin yang hampir mencapai 1.500 alumni. Itu apakah dengan 25 perusahaan ini menurut Ibu apakah cukup terserap para alumni tersebut untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang disediakan bursa kerja hari ini? Ya kemarin mungkin ya dari data saya 2.000 lebih ya lulusan yang kemarin di sudah. Ya jumlah banyak yang terserapnya itu pertama tergantung pada jumlah peserta perusahaan yang di job card ini. Jadi hanya 25 perusahaan. Kemudian kedua juga tergantung itu hasil wawancaranya. Ya, jadi apakah sesuai dengan kebutuhan yang mereka minta, kemampuan-kemampuannya. Karena saya lihat tadi ada yang kemampuannya untuk operator, kemudian dari Polit D3 levelnya, dan juga ada yang dari S1. Jadi depan memang kita harapkan kemampuan yang kita bangun di pembelajaran itu sesuai dengan permintaan perusahaan. Sehingga walaupun perusahaannya 25, tapi kalau memenuhi kebutuhan mereka mungkin banyak juga yang bisa. Terus bursa kerja keempat itu rata-rata berapa persen Bu, dari alumni Universitas Jember sendiri yang terserap bursa kerja sebelumnya? Ada berapa persen itu? Nah ini pertanyaannya ini saya juga bertanya, tapi ini hari ini saya pastikan bahwa data tersebut harus kita punya, karena kegiatan tahun sebelumnya itu datanya ada, tapi mungkin belum di-cover oleh pusatnya ya dari IPK. Nanti mulai hari ini itu data itu harus ada, tapi itu kan tidak langsung hari ini Mbak tahunnya, jadi mereka kan seleksi dulu, kemudian masih ada wawancara, proses dan sebagainya, sehingga nanti perusahaan itu kita minta untuk memberi info balik berapa sih yang diterima, lulusan fakultas mana, bidangnya apa, lalu diterima sebagai apa. Nah ini yang informasi penting yang nanti menjadi info balik untuk pengembangan. Berarti bursa kerja sebelumnya belum ya Bu ya? Saya nggak berani katakan karena saya tidak pegang data realnya. Tapi nanti kalau mungkin kita bisa minta ke Pak Erwin nanti pelaksana bisa merekap data yang ada, bisa diberikan yang mudah sampai 34%. Saya nggak berani katakan 50%. Iya. Karena yang ikut sini tidak hanya dari tapi dari luar kita. Iya. Demikian wawancara saya bersama Ibu Tegasari selaku Ketua LPDP 3 Universitas Jember. Dari Gedung Sutarjo, Fitri Ayu Permatasari, Istriadi.